Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, dan di video kali ini kita mau jalan-jalan ya, hunting foto bareng Fotofolia. Mau road trip nih. Lihat tuh di sini. Ada teman-teman, ada Hendrix, ada Bang Elan, terus ada Wildan juga, adminnya Will. Wih, kita mau jalan-jalan ke tempat yang sebenarnya deket dari Jakarta, tapi gue belum pernah ke sana. Kesian banget ya. Jadi langsung aja yuk kita mulai video. Kita berangkat. Baru sampai tapi belum bisa check in. Yang lain lagi pada nunggu di resto makan. Ada Bang Indra lagi ngerekam, dia lagi mau bikin sinematik tuh pakai iPhone. Gue lawan balik video lu. Ntar dulu, gue mau cerita di video kali ini tuh gue pengen ngerevisit iPhone 17 Pro Max Bang. Karena sebentar lagi mau 18 Pro Max. Ya, jadi pemakaian HP ini udah mau setahun, belum setahun. Hampir setahun, dan faktanya HP yang gue pakai ini baterai health-nya masih 100. Dengan cycle yang 180. Menurut lu gimana? Cina HP lu berarti. Guys, kita ketemu lagi. Opening Bra, opening. Mau kemana sih Bang? Guys, selamat datang kembali di HP gue udah 16 kali. Kita mau ke pantai. Oke, selesai. Udah check in, udah istirahat, ngasuh-ngasuh bentar. Sekarang kita lanjut lagi, mau kemana Mas Mobi? Kita mau ke pantai. Pantai mana tuh? Pantai apa ya namanya? Dreamland. Itu mau di Bali. Oke guys, jadi kita sekarang lagi ada di Puncak Dharma tuh. Nah, di sini yang unik ini adalah bebatuannya nih. Jadi kalau dari penjelasannya di sini, bebatuan yang ada di sini tuh itu udah lama banget. Itu kurang lebih 20 juta tahun yang lalu. Gue juga nggak ngerti ya kok bisa sampai lama banget 20 juta tahun yang lalu. Katanya berasal dari gunung api di laut katanya. Oke, jadi balik lagi ke pembahasan iPhone 17 Pro Max. Seenggaknya ini minimal ada 4 hal yang menurut gue menarik. Yang pertama dari desainnya, karena iPhone 17 Pro ini punya desain yang menurut gue baru ya. Desain yang sebelumnya itu kan mirip banget dari iPhone yang sebelumnya. Jadi kalau 17 Pro Max ini lu milih warna yang selain warna oranye, karena kan hero colornya warna oranye, banyak orang yang nyari-nyari warna oranye. Jadi meskipun nggak pilih yang warna oranye, pilih yang warna silver atau yang warna biru pun masih kelihatan iPhone barunya. Malah nanti di iPhone 18 Pro itu desainnya masih mirip-mirip. Jadi dengan pakai 17 Pro Max aja itu masih menandakan kalau lu masih pakai iPhone yang seri yang terbaru. Memang di awal-awal waktu peluncurannya banyak yang meragukan ya bahannya aluminium, tapi setelah gue selalu pakai casing dan selalu pasangin tempered glass. Ini nggak pernah ada lecet ya, karena beberapa kali jatuh itu aman-aman aja. Paling satu aja nih bagian ini nih yang nggak pernah kepake sama gue nih, yaitu kamera kontrolnya. Menurut lu kamera kontrol ini kepake apa enggak? Pakai. Masa sih? Iya. Lu pakai buat motret? Sejauh ini biasanya kan orang pada aktifin shortcut ke kamera itu ya kalau nggak di layar ya pakai action button. Biasanya. Tapi kalau lagi di luar negeri biasa action button itu dipakai buat convert di kalkulator. Makanya tetap dapat akses kamera kontrol. Jadi cuma buat nyalain doang kepakainya. Iya. Oh gitu. Tapi kalau buat Motret. buat ngatur-ngatur exposure apa segala macem masih Nggak pernah susah. Kepakainya buat review doang ya? Review doang, iya. Review casing. Ya casingnya bisa nggak kamera kontrol gitu. Tapi sejauh ini masih belum se-easy itu. Iya. Jadi ya kepakainya cuma buat button doang buat nyalain kameranya. Ya gitu. Masih lama nggak nih? Gue main Udah. layangan. Ya udah main. Kenceng. Nah, sekarang waktunya kita hunting Milky Way. Masih di tempat yang sama, di Ciletuh. Nah, ini kita lagi ada di Puncak Dharma namanya. Jadi, di sini memang tempatnya agak tinggi. View-nya itu ada ke pantai, ada kelihatan Geopark Ciletuhnya.
hamparan landscape-nya dan di atasnya itu ada Milky Way. Tapi sayang jam berapa ini? Jam 8.30 lah. Ini masih agak berawan, mungkin nungguin sampai jam 10-an. Nanti bakal hunting Milky Way dan gua kali ini pakai iPhone 17 Pro Max. Caranya tuh gampang banget kalau pakai iPhone, ya lu tinggal masuk aja ke mode night mode-nya, trigger langsung sampai maksimumnya night mode 30 detik biasanya. Jangan lupa aktifin RAW-nya karena nanti kita bakal post processing lagi, editing lagi supaya kelihatan tuh core-nya Milky Way itu sendiri. Bannya bocor nih, jadi harus ditambal dulu. Namanya perjalanan tuh pasti ada aja ya. Ada aja kendalanya ya? Pasti ada aja. Tapi kita yakin suatu hari nanti ini bakal menjadi cerita. Cerita ban 15 juta. Ketucluk aku. Tadi di head unitnya langsung ada keterangannya. Ban kiri lu kena baut, bos. Enggak dong, enggak gitu. Lu mau gimana? Selamat siang hari kedua di Ciletuh. Hari ini kita mampir ke curug. Namanya Curug Sodong di Geopark Ciletuh. Yes, ini dia namanya Curug Sodong. Tapi kita mau balik lagi ya ke pembahasan daripada kamera dari iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max ini upgrade-nya adalah kamera ultra wide-nya yang sekarang dia udah pakai 48 megapiksel kalau dibanding sama generasi sebelumnya. Ya gue sih berharap, ekspektasi gue tuh tinggi, dia bisa dipakai buat motret Milky Way, sensornya gede. Ternyata buat Milky Way itu masih, menurutku masih kurang ya, masih mantep dipakai kamera utamanya aja untuk motret astrofotografi. Terus overall ya ini mah pengalaman gua, iPhone 17 Pro Max ini memang selalu kepake sama gua buat bikin konten. Misalnya mau bikin konten short ataupun konten yang long, ini bisa kepake. Apalagi teknologi di kamera depannya yang dia sekarang udah pakai center stage namanya. Jadi kalau mau ngerekam, mau bikin video formatnya landscape ataupun portrait itu gampang banget pakai kamera depan. Kita ngerekam begini aja, dia formatnya udah landscape. Nah, untuk kamera belakangnya sejauh ini memang masih oke ya buat nge-shoot produk misalkan di 1 kali atau 2 kali. Tapi lensa telefotonya karena belum telefoto makro, kalau buat ngambil detail produk kayak nge-shoot HP gitu ya, itu kurang oke tuh. Paling gua kalinya dengan pakai 2 kali zoomnya ya untuk perekaman videonya. Dan sisanya paling perekaman video ya perpindahan lensa paling bagus untuk sekarang ini dari semua jajaran smartphone yang ada di dunia. Perpindahan lensa tuh smooth banget. Terus ProRes videonya juga menurut gua oke ya. Tapi siapa sih yang pakai ProRes log video ya? Mungkin ada sedikit aja konten kreator yang sinematik banget baru pakai fitur-fitur itu. Kalau untuk casual user, gue rasa masih banyak yang nggak pakai ya. Kalau gue sendiri, kalau buat motret ya pakainya ProRAW. Kalau udah serius motretnya, dan kalau video ya sesekali doang ProRes log itu kepake buat ngasih sampel video untuk review misalnya, itu baru kepake. Sebenarnya sisa sih nggak kepake ya. Mudah-mudahan kedepannya Apple ngasih hal yang simpel lagi, semacam filter gitu yang sinematik, yang gampang banget lah buat dipakai sama casual usernya. Oke. Lanjutlah, kita mau explore dari curug ini, yuk. Gila, keren banget ya. Tapi kayaknya airnya kurang banyak karena ini lagi musim kemarau kali ya, musim panas. Nah, ngomong-ngomongin kalau lagi outdoor, pastiin tuh lu handphone yang lu pakai tuh lu pasangin casingnya. Nah, sekarang gua mau kasih tahu ke kalian, nih gua ada 2 casing. Ini namanya Care dari Panzer Glass untuk iPhone 17 Pro Max. Ada 2, ada yang slim case, ada yang clear case. Nah, satu lagi ada ini dia temper glassnya. Ini endless fit 3D curved screen protector untuk iPhone 17 Pro Max. Sekarang kita mau cobain casingnya dulu. Yang pertama yang
slim case. Wah, mantep ini. Ini definisi slim case tapi gripnya tuh enak. Bagian belakang udah pasti ada MagSafe-nya, terus bahannya juga memang agak sedikit lebih keset. Jadi mungkin untuk menjaga supaya gripnya tuh tetap enak. Karena untuk tombol-tombolnya ini oke ya, clicky, dan di bagian kameranya nih aman karena ada pelindungnya, jadi ngejagain kalau misalkan HP-nya digeletakin, bagian frame kameranya tuh aman. Terus bagian depannya ada sedikit aja nih perlindungan untuk ke bagian layarnya, jadi memang kalau ditenggelepin HP-nya, layarnya tuh jadi aman. Lanjut, sekarang kita ke case yang kedua, ini yang clear case. Oh, kalau iPhone-nya warna silver, apalagi dipasangin clear case seperti ini tuh, hasilnya juga mantep banget ya, kelihatannya jelas banget dan aman. Frame kameranya juga aman, ngejagain kameranya, terus tombol-tombolnya juga aman, clicky, terus bagian bawah. Dan ini agak sedikit lebih tebal ya dibanding yang slim case tadi. Nah, yang ini Panzer Glass Endless Fit namanya, 3D curve screen protector. Gue udah pasangin dan pastinya dia enak banget di bagian pinggirnya tuh. Dia kalau dirasa ya, dari bagian screen protector sampai ke bagian pinggir daripada frame aluminiumnya itu berasa smooth banget karena dia udah 3D curve screen protector. Yang pasti gampang banget masangnya karena udah tinggal ada kotaknya seperti itu, tinggal dipasang aja, tinggal ditekan, tarik, udah langsung jadi. Yuk lanjut, sekarang kita lagi ada di Bukit Aher namanya. Ini salah satu view landscape yang menurut gua oke banget ya di Geopark Ciletuh. Sekarang kita ngomongin bagian softwarenya, iOS 26 yang gue pakai sekarang. Gue belum pakai yang beta iOS 27. Apple itu memang ngasih software yang simple banget penggunaannya, dan sekarang yang menurut gua sangat bagus adalah UI, user interface Glass-nya, yang makin lama makin diterapin ke semua aplikasi third party, termasuk kayak Instagram, WhatsApp, Telegram. Itu menu-menunya, wah, menurut gua keren banget ya, perpindahan menunya tuh intuitif banget, smooth, dan sangat modern menurut gua. Nah, itu salah satu kelebihan daripada iOS 26. Ya, bagusnya sih sebenarnya bukan karena user interface-nya aja ya, tapi performanya juga bagus. Experience yang gua alamin itu kayak ngedit pakai CapCut, itu smooth banget perpindahannya. Misalkan kita kayak geser-geser klip apa segala macam, terus playbacknya itu smooth banget. Ya, hal-hal kecil sih. Kayak contohnya misalnya kita add location di Instagram Story, itu tampilannya menurut gue lebih oke ya daripada yang Android punya. Ditambah lagi dukungan software juga panjang banget, ya kurang lebih bisa dapat 7 tahun lah software update-nya. Oke, jadi sambil nunggu karena ini udah sore ya. Kemarin itu kita hunting Milky Way-nya tuh kurang oke, cuacanya tuh mendung, tapi sekarang juga agak mendung sih. Dan mudah-mudahan ya nanti malam kita dapat foto Milky Way-nya yang bagus di sini, di Bukit Aher ini. Oke guys, jadi ini malam kedua kita nyobain hunting Milky Way lagi. Kayaknya sih kelihatannya awannya masih ada ya. Semoga kita dapat foto Milky Way-nya. Gue tadi lihat di aplikasi Stellarium, Milky Way-nya tuh masih tinggi banget karena makin malam dia tuh makin turun ke kanan, ke arah kanan. Nah, sekarang posisinya masih di atas. Gue coba pengen ambil low angle, makanya tripod gue ke bawah ini kecil. Di situ ada anak-anak di situ lagi pada nyeting-nyeting tripod. Nanti coba gue pengen ambil foto apakah Milky Way-nya udah kelihatan. Ya kita coba yuk. Matiin lampunya, Mang. Ya, sayang banget hari ini Milky Way-nya nggak kelihatan. Banyak awannya. Lebih kelihatan hari kemarin malah ya. Jadi kita langsung balik ke hotel aja buat istirahat karena dilihat-lihat awannya tuh makin banyak banget. Yuk. Guys, jadi ini hari terakhir kita di Ciletuh, dan yang pengen gue bahas dari iPhone 17 Pro Max ini sekarang bagian baterainya yang menurut gue ini paling dominan bagusnya ya. Karena baterai iPhone 17 Pro Max ini memang awet banget, dan yang paling gongnya adalah ini HP cycle charge-nya itu udah sekitar 180-an. Dan dia baterai health-nya masih 100. Mungkin karena gue juga pemakaiannya nggak terlalu signifikan, karena gue kan main drivernya tetap HP Android, gue pakai S26 Ultra. Tapi HP kedua ini
memang lebih banyak ya dipakai buat bikin konten. Dan kesimpulannya menurut gue masih sama ya, ini adalah salah satu the most flagship phone yang paling balance untuk saat ini. Kalau ngomongin harga memang agak mahal ya. Kalau lu pengguna iPhone 15, 16 pengen upgrade ke iPhone yang baru, ya ini jadi salah satu menurut gue yang paling oke. Karena kita kan udah deket nih momennya nih ke 18 Pro. Kalau dibilang desain, ya ini mirip sama 18 Pro, karena dari 17 Pro Max sama ke 18 Pro Max itu nggak ada bedanya, masih ada kamera plate view-nya seperti ini. Nah, kalau dari 15, 16 ke 17 Pro kan ini ada perubahan desainnya. Tapi kalau lo punya duit dan lo bersedia untuk upgrade ke 18 Pro Max, ya itu bebas-bebas saja. Tapi kalau memang dirasa, wah nanti upgrade-nya nggak cukup signifikan nih, ya berarti stay aja di 17 Pro Max. Dan paling tentang tripnya ke Geopark Ciletuh, ini pertama kali gua ke Geopark Ciletuh. Kalau siang-siang ini langitnya bagus banget, biru banget langitnya. Dan kelihatannya nih pantai itu kayak tenang banget ya. Padahal mah sebenarnya ombak di laut selatan Jawa tuh kalau kita ke bawah tuh itu kenceng banget ombaknya. Itu gede banget, makanya kita hotelnya tuh agak di ketinggian ya. Tapi yang gue sayangin adalah pada saat hunting foto pas Milky Way-nya, karena di sekitaran pesisir pantai itu kayak banyak awan-awan pendek gitu ya, yang gerakannya tuh cepet banget. Jadi mungkin karena elevasinya rendah gitu ya, kalau buat hunting Milky Way itu agak tricky menurut gua. Tapi so far kita dapat foto-foto Milky Way menggunakan iPhone 17 Pro Max-nya. Oke, sekian aja video kali ini. Gue Fahmi dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.